terbagi ya dalam 3 part. Yang pertama adalah part tentang persiapan untuk toilet training. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan toilet training. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi toilet training. Nah, terus gimana perjalanannya selama itu? Udah dan adik dan udah. Hari ini adalah hari pertama kita toilet training, oke? Enggak. Sekarang Ade dan udah pakainya kolor. Pakai popok. Enggak ada, sudah tidak pakai popok lagi. Kalau pipis atau kalau di celana, siapa yang membersihkan? Enggak, Ama. Siapa yang membersihkan? Bukan Ama, tapi udah sendiri. Ama. Adik sendiri, oke? Ama. Bukan. Ama. Bukan dong. Yang membersihkan adalah masing-masing yang dan yang pipis, oke? Kalau pipisnya berserakan di lantai, kalau pipisnya berserakan di lantai harus lap sendiri. Pakai di kotak-kotak tuh. Iya. Kalau nya di celana harus cuci sendiri. Celananya cuci sendiri, oke? Oke, Dek? Adek? No. Oke. Drama for sure. Drama for TikTok training hari pertama. Bisa guys. Kita udah pakai perla ini. Perla yang buat dipasang di bawah. Awas. Selebar ini. Ayo kita ganti celananya yuk. Masih struggle di hari pertama. Hari ini hari pertama toilet training. Kita keluar ya, Dek ya. Semoga tadi sih sebelum berangkat, Adik sama udah berhasil pipis. Nah, kita lihat nih, mudah-mudahan di perjalanan tidak ngompol. Oke? Oke. Tadi kita berangkatnya jam 1:15, terus sekarang sudah jam 2:30. Tadi kita sempat mampir di musola yang ada toiletnya. Udah dan Adek pipis ya tadi ya? Iya. Di toilet ya? Iya, terus berhasil ya? Pipis di toilet ya? Iya, pintar. Jangan ngompol di mobil ya? Oke. Iya. Pintar. Iya. Oke. Iya. 12 seconds later. Dan terjadi di jam berapa ini? Jam 4 ya? Udahnya ngompol guys. Ngompol di mobil tuh. Bebas. Ini nggak apa-apa. Ya, Adek tahan ya, Dek ya. Adek udahnya ngompol tuh. Adek ngompol nggak? Enggak. Tahan ya. Oke, satu pertahanan sudah roboh. Tinggal satu lagi. How are you? How are you? What is your name? Yes. Tadi burung ya. Bagus, itu namanya tanggung jawab, Nak. Sayang. Udah mau apa? Nah, kita kan udah nggak pakai pampers. Kalau kita bikin susu, nanti kita pipis malam-malam. Besok pagi pas bangun kita bikin susu ya. 6 hours later. Hai, tadi malam kita nggak ada yang ngompol. Betul, karena tadi malam kita nggak minum susu ya. Iya, pintar nama dudunya ya. Iya. Mulai sekarang kita pipisnya di Toilet. Oke, nya di toilet. Hari ini kita juga nggak pakai pampers. Kita betul. Jadi kalau aku nerapinnya ke anak-anak adalah mendingan ya udah nggak usah sama sekali pakai pampers gitu, karena nantinya kita atau anak-anak juga ngandelin pampers gitu. Kenapa, Adek? Nggak nampak. Jadi benar-benar zero pampers dari awal toilet training dari kemarin ya. Hari ini adalah hari kedua, semangat ya guys. Kita mau olahraga dulu nih, kebetulan hari Minggu. Olahraga deket rumah, jadi anak-anak juga nggak pakai pampers sih keluarnya. Mudah-mudahan nggak ada drama. Oke?
Nah ini untuk di hari kedua ini, tadi habis di luar selama 2 jam, alhamdulillah nggak ada yang ngompol Lagi. Terus tapi ini lagi main, Lagi. tiba-tiba basah itu udah nggak berasa sama dia tuh, dan dia nyaman-nyaman aja, jadi belum ada perasaan gak nyaman gitu kalau lagi basah. Semangat. Dan drama untuk tidur siang di hari kedua adalah ini, nggak mau beranjak dari tempat tidur padahal udah basah banget. Ini juga udah ngompol tapi masih bobonya enak. Help me with this toilet training. Yuk, ayo kita ke toilet yuk, ganti celana yuk. Udah basah nih nak. Yuk. Kok keras mah? Apa yang keras? Kok keras pipi ate mah? Kan ada tulangnya, tulang pipi. Yuk, kita ganti yuk pampersnya yang sudah penuh. Enggak pampers, kita ganti celananya yang sudah basah. Yuk. Padahal tadi sebenarnya udah diajak untuk pipis ke toilet, tapi nggak keluar pipisnya. Terus berkali-kali dari tadi pagi setelah pulang dari olahraga juga pipis di celana terus sampai 3-4 kali lah gitu. Jadi ganti celana, ganti baju mulu. Oke, hari kedua kayaknya lumayan berat. Oke, update untuk toilet trainingnya Mauzan Razan. Itu alhamdulillah sudah menunjukkan progres yang positif gitu ya. Pertama, dari hari pertama mereka toilet training itu, karena memang kita stop untuk ngasih susu formula di sebelum tidur, itu mereka udah nggak lagi ngompol pas malam hari ya. Tapi untuk tidur siang, karena memang masih belum bisa lepas dari susu formula, jadi memang tetap ngompol. Tapi untuk kemarin itu mereka nggak ngompol juga tidur siangnya, karena mereka nggak ngompol tidur siangnya karena minum susunya itu sekitar 2 jam atau 1 jam sebelum mereka tidur. Jadi udah pipis banyak tuh sebelum tidur, jadi pas tidur siang udah nggak ngompol. Cuman memang yang masih jadi PR adalah untuk masalah pipis, karena mereka memang masih belum bisa untuk bilang kalau pipis. Oh ya, untuk progresnya berduanya juga beda gitu ya. Yang satu agak lebih cepat daripada yang satunya. Anak saya yang lebih besar atau yang si kembaran yang pertamanya itu sudah bisa bilang kalau dia perutnya mules. Jadi dia langsung bilang mau gitu, dan langsung ke toilet yang jongkok dan bisa. Udah bisa mau. Iya udah bisa, pintar udah ya. Tadi pagi udah juga atau pipis? Pipis. Oh, kira sama Makasih ya udah dikasih tahu ya. Kayaknya memang anak saya belum bisa untuk di toilet duduk karena kayaknya mungkin kurang gitu untuk kontraksinya. Perjuangan. Nggak bisa keluar ya? Nggak bisa keluar pipisnya. Itu aja sih update-nya. Emaknya asih. Baru selesai kerja. Tapi itu adalah progres yang benar-benar sangat kita syukuri sih untuk kondisi mereka yang seperti sekarang. Itu aja, dah. Hai Ade dan Uda. Hari ini hari keberapa? Toilet trainingnya? Hari ke-7, 8, 9. Kalau 7, 1, Minggu, Senin. Hari ke? Hari ke-10 ya toilet training ya. Dan hari ini alhamdulillah hari pertama Uda dan Adek nggak ada ngompol di celana. Tidak ada ngompol di celana waktu bangun ya. Tapi tadi siang pas bobok siang Uda masih mengompol ya Ada ya? Ya dah. Iya. Tapi sudah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Karena siang hari tidak ada ngompol sama sekali. Udah ada besar. Betul. Alhamdulillah. Sekarang udah ada besar. Udah, ini Adek pintar nih, udah pipis deh nih. Good, dua-duanya good, namanya udah bisa pipis itu ya. Udah ada besar, Bang. Jadi dikasih reward nih, sebenarnya rewardnya punya Uda nih. Udah sini dah. Pusing ya. Ini reward karena udah bisa pop di toilet.
Tapi adanya kebagian reward duluan. Yummy? Yummy. Are you happy? Yes. Are you happy? Are you happy udah, Adek? Are you happy, guys? Yes. Jujur aja saya sebenarnya sempet kaget kok bisa secepat ini gitu ya. Dalam 1 minggu, alhamdulillah anak saya tuh udah, saya bilang berhasil dalam toilet training. Nah, balik lagi ya, pengertian berhasil menurut kita ini masing-masing berbeda. Kalau menurut saya berhasil adalah ketika mereka sudah bisa bilang mereka mau ke toilet dan mereka sudah mau untuk pipisnya itu dan pupir itu di toilet gitu. Terus kalau bagi saya ketika mereka ngompol, ketika tidur di kasur itu ya bagi saya nggak apa-apa gitu. Dan itu pun sampai sekarang pun masih tuh sesekali aja ngompol pas lagi tidur. Tapi bagi saya itu nggak masalah karena benar-benar nggak stres karena ada perlak yang gede tadi itu, Mam. Jadi ya udahlah, tinggal diganti spraynya terus dicuci gitu kan, terus diganti sama spray baru. Jadi itu nggak masalah banget bagi saya. Jadi mungkin indikator yang saya bilang sukses di sini masih ya 85% lah mungkin ya dari total. Misalnya nih bagi saya sukses itu bukan berarti zero ngompol dan zero di celana gitu, enggak sih. Tapi bagi saya dalam seminggu itu saya bilang berhasil 85%. Jadi di hari pertama itu berat banget, itu memang ngompol di mana-mana, rumah bau pesing. Hari kedua ternyata udah lebih baik gitu, ada progres. Hari ketiga tuh progresnya berasa banget. Mereka itu udah masalah pipis, mereka tuh udah maunya ke toilet gitu, udah bilang. Terus hari keempat, kelima, keenam itu udah lancar, udah mulai lancar lah. Frekuensi ngompolnya udah dikit banget. Terus juga pupnya udah, dari hari ketiga pupnya udah maunya di toilet gitu. Nah, satu lagi yang mau saya tekankan juga nih ya. Jadi kita mungkin gak bisa membandingkan anak kita dengan anak yang lainnya. Anak saya yang kembar itu timeline mereka untuk dalam proses toilet trainingnya itu berbeda gitu. Yang si kakak lebih cepat daripada adiknya. Adiknya jujur aja sampai sekarang itu masih sesekali pupnya di celana. Dan dia masih belum bisa untuk mungkin pupnya itu di toilet gitu. Tapi itu yang sedang struggle saat ini. Tapi udah nggak apa-apa sih, ya namanya belajar ya. Mungkin bagi dia proses belajar pup di toilet itu sulit gitu. Jadi kalau dia jongkok itu dia masih belum bisa jadi masih pup di toilet. Mungkin masing-masing anak beda. Tapi bagi saya itu it's okay, dan saya bisa sampaikan bahwa menurut saya udah sukses toilet trainingnya. Jadi kalau pipis dia ke toilet pipisnya, dan ketika dia pup di celana itu juga nggak terlalu stres bagi saya. Kenapa? Karena pupnya itu balik lagi dari umur dia yang 3 tahun ini, pupnya itu paling cuma sekali sehari gitu. Jadi ya oke lah gitu. Sekarang sih masih dalam proses untuk mengajarkan pup kepada anak saya yang kedua ini, si kembar yang kecil. Tapi kalau yang pertama, kembar yang besar itu udah oke banget. Bahkan dia udah bisa kalau malam hari itu dia udah mah nangis gitu, mah mau pipis gitu, udah bisa bilang kayak gitu. Dan bagi saya alhamdulillah gitu ya. Nah, so kesimpulannya untuk di evaluasi, di tahap evaluasi ya, selama proses itu kita evaluasi lagi. Maksudnya ketika hari pertama apa tuh kekurangan kita, kayak saya misalnya di hari pertama itu masih pakai punishment gitu ya, ternyata itu saya evaluasi lagi, ternyata itu yang membuat saya makin stres. Kemudian dievaluasi juga mungkin perlaknya, kalau perlaknya di posisi seperti ini gimana, di mana posisi tidurnya atau gimana, terus juga frekuensi susunya gitu, itu bisa kita evaluasi seiring berjalannya waktu. Dan bahkan alhamdulillahnya toilet training ini membawa keberkahan, anak saya jadi disapih juga dari dot gitu. Jadi mereka udah nggak ngedot lagi sekarang, minum susunya itu udah dari pakai sedotan aja gitu. Jadi alhamdulillah sekali mengayu dayung 2 pulau terlampaui gitu ya, bisa toilet training sama bisa disapih dari dot, disapih ya bahasanya. Ya pokoknya dia udah nggak ngedot lagi alhamdulillah di umur sekarang. Itu sih Mam untuk proses evaluasinya gitu. Jadi saya simpulkan bahwa ternyata bagi saya, mungkin juga Bami semuanya bisa coba, komitmen adalah poin paling penting. Cuman satu itu aja, komitmen. Jadi apa yang udah kita sepakatin di awal itu benar-benar kita laksanakan, dan kitanya juga harus kuat, kitanya harus tahan, kitanya harus mau gitu. Terus gimana dengan reward?
jujur aja sempat saya menjanjikan reward kalau mereka bisa pasti hari-hari pertama itu ya, kalau misalnya bisa ngomong nih mau di toilet itu ngomong, nanti kita beli ice cream gitu. Ternyata ya balik lagi, reward dan punishment itu ternyata nggak cocok buat kami gitu. Jadi ya udah saya nggak pakai metode itu sih Mams. Jadi saya juga nggak mandiin mereka tuh kalau mereka ngompol malam-malam, nggak kayak gitu. Jadi itulah sedikit tips dari saya terkait dengan toilet training yang kami lakukan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil di sini. Jangan lupa like, dislike, terserah. Kemudian subscribe dan juga share dong di bawah di kolom komentar. Mami semua toilet trainingnya gimana? Apakah anaknya udah mulai toilet training atau ada yang mau kita diskusikan di bawah? Yuk sama-sama kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.